Lu mau buat konten tapi nggak pede sama suara lu sendiri? Pakai AI solusinya. Karena video kali ini gue membahas tentang voice AI, biar sinkron gue pakai voice AI juga. Nah, suspect number 4, voice cloning. Flashback ke zaman sebelum teknologi AI menguncang dunia. Walaupun AI itu udah ada di tahun 1956, ya kalian pasti kaget. Tapi gue nggak bahas hal itu kali ini. Back to topic. Dulu orang kalau mau mengisi suara animasi, buat konten, atau yang memerlukan suara untuk para konten kreator yang nggak pede dengan suaranya sendiri, pakainya suara Google Translate yang suaranya kayak robot. Ya kan? Karena kalian tahulah kalau menyewa orang untuk dubbing seperti di anime atau di film animasi lokal memerlukan biaya yang tidak murah. Masuknya AI voice ke Indonesia memang belum semasif di luar negeri, karena penggunaannya tuh yang masih terbatas dan belum banyak yang tahu. Di Indonesia, voice AI pertama kali pasti digunakan untuk iklan-iklan singkat atau konten yang berbasis video pendek. Kedua, digunakan para YouTuber atau konten kreator yang tidak pede dengan suaranya sendiri. Ketiga, kalian ingat dengan tren drama Cina. Nah, kebanyakan dan hampir semua video dracin di YouTube dengan bahasa Indonesia itu dibuat dengan dubbing AI. Keempat, voice AI ini sudah bisa menirukan dengan presisi hampir sempurna. Dan sudah gue bahas di video gue sebelumnya yang ini. Yang belum nonton silahkan tonton terlebih dahulu. Terima kasih. Tak lain tak bukan adalah cover musik AI. Kelima mungkin sedikit berbahaya dan bisa menimbulkan efek kriminal, yaitu voice cloning yang digunakan untuk menipu dalam bentuk telepon ataupun voice note. Blegedes kon iku. Ceceku iku lho nang Kanada. Ah, ini udah gue transfer. Monyet kamu babi 5.000 ini. Lagian bodoh, penipu. Masa nelfonnya pas ada orang aslinya, norak. Ya, dimatiin. Gila ya sekarang. Lagi dan lagi, karena cara membuatnya sangat mudah dan sudah banyak video tutorialnya di berbagai platform, voice AI sudah menjadi salah satu alat bantu yang memudahkan manusia dalam membuat dan mengerjakan sesuatu, tanpa harus membeli mic mahal-mahal dan tanpa harus menyewa duber yang harganya pasti lumayan. Dan hal ini yang membuat para pekerja dubbing sedikit keringat dingin. Tapi kan suara AI itu kayak robot bang, dan kayak gak punya aksen atau perasaan. Betul, memang tidak salah. Tapi kalau kalian tahu, per hari ini suara AI yang kalian bilang seperti robot itu sudah mendekati sempurna untuk suara dan aksen formal. Tapi untuk suara dengan aksen tertentu atau perkataan dan pengucapan yang memiliki suara khas masih terasa kaku. Nggak tahu besok mungkin bisa 99% menyamai seperti manusia. You tahulah jiwa-jiwa kapitalis yang membuat semua awalnya cuma bermimpi sekarang jadi kenyataan. Seperti yang kalian dengarkan di video ini, kayak ada yang kurang kan? Sebelum itu, gue akan kasih tahu fakta menarik di balik voice AI terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik. Apakah lu penasaran dari mana suara itu terbentuk? Kalau secara ilmiah, suara itu terbentuk dari getaran yang mengeluarkan gelombang suara atau spektrum di udara dan terdengar di telinga kita. Itu gambaran besarnya. Kalau pada manusia, suara dihasilkan saat udara dari paru-paru menggetarkan pita suara. Lalu diubah dengan mulut, hidung, dan tenggorokan jadilah spektrum suara. Nah, kalau AI itu dari mana? Gue kasih tahu. Untuk saat ini, kebanyakan voice AI itu dari manusia yang merekam kata per kata, kalimat per kalimat dengan aksen mereka sendiri, dan nanti dimodifikasi sama AI-nya.
dan jadilah database voice untuk AI text to speech. Kalau kalian pernah menonton film tentang hacker, pasti paham. Tapi gue akan kasih klipnya. 발라. 누님, 그 발라 이 발음들이 필요한데? Nah, kan sekarang masih ada ikut campur manusia nih, untuk AI yang disebar secara global. Tapi lu pasti inget dengan robot yang bernama Sophia. Robot itu asal suaranya bukan dari dubbing manusia, tapi dari resonasi getaran yang direkayasa secara digital. Dan pembuatnya yang meracik dengan coding dan teori-teori yang sulit dijelaskan pastinya. Itu contoh AI yang lebih kompleks dan sudah pasti legalitasnya dilindungi negara, jadi nggak disebar secara global. Alasan kenapa tidak perlu takut bersaing dengan AI. Layaknya hewan yang punya rasa, tapi akalnya kurang kalau dibandingkan dengan manusia. AI sebagai alat pastinya cuman punya akal, tapi tidak punya perasaan layaknya manusia. Contoh saat kalian menonton anime Attack on Titan misalnya. Voice over Mikasa itu namanya Yui Ishikawa, dan kalian suka dengan karakter Mikasa ini, tapi animenya sudah tamat. Karena suara Mikasa mungkin sudah melekat di hati dan telinga kalian. Kalian langsung searching Yui Ishikawa itu mengisi karakter apa saja di anime apa saja. Contoh Violet di anime Violet Evergarden. Atau kalian kalau tidak familiar dengan anime, kita ubah ke film lokal. Contoh Shizuki the Movie. Karena ada Om Indro sebagai pengisi suara dari karakter Profesor Junet. Jadi kalian mau nonton. Entah siapa orang yang menjadi dubber, tapi karakter itu seolah-olah sudah familiar dengan kita. Dan mungkin karena kita penasaran dengan gimana ya, kalau Om Indro memerankan sebagai karakter yang berbeda dari aslinya. Itu salah satu faktor yang mendorong kita untuk menonton film tersebut. Seperti itu, yang dinamakan rasa atau jiwa yang ada, dan sudah melekat di suara tersebut yang tak akan bisa digantikan oleh siapapun. Jujur, bagi gua, dampak dari AI yang satu ini tidak terlalu berefek negatif dibandingkan dengan 3D animasi atau desainer yang gua bahas kemarin. Malahan AI yang satu ini mempermudah kerjaan kita sebagai pelaku konten creator yang tidak pede bernarasi ataupun yang memiliki kekurangan dalam berbicara. Sangat bermanfaat, bukan? Cara membuatnya pun sangatlah mudah. Tinggal ketik terus pilih gaya suara dan boom. Jadi, kalian juga bisa mengubah-ubah bahasa dari perkataan yang kalian rekam sendiri. Gue kasih contoh. Lu mau buat konten tapi gak pede sama suara lu sendiri. コンテンツ作成したいけど自分の声に自信がない。 Seperti itu contohnya. Dari bahasa asli yang gue ucapkan dan gue ubah ke bahasa Jepang. Tidak perlu repot-repot belajar bahasanya. Sehebat apapun teknologi, pasti ada dampak negatifnya. Pertama, banyak konten yang menggunakan voice AI membuat kita sebagai penonton kurang nyaman untuk mendengarkannya. Kedua, walaupun gratis tentu saja sangat terbatas. Jadi, kalau kalian tetap ingin menggunakan dubbing AI, sudah dipastikan harus menyiapkan uang untuk berlangganan di platform AI tersebut. Ketiga, digunakan sebagai alternatif tindak kejahatan seperti menipu dengan menggunakan cloning suara AI yang seolah-olah berpura-pura menjadi orang yang terkenal untuk menipu seperti disuruh mengirimkan sejumlah uang. Kayaknya yang paling menonjol cuman itu. Kalau ada yang ingin lu tambahin jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan untuk sekarang. Jangan lupa belajar. Karena kita tidak dapat melawan dunia. Dan tentu saja yang lebih penting dari uang adalah ilmu pengetahuan. Stay king. See you next suspect. Don't play with the young.